Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh. syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih nih Abuya Tanah Tinggi Yei Muhammad Romli. Santri, saya masih santrinya Gus. Aduh, ini senang banget nih bisa bergabung sama teman-teman semua. Jujur saya senang nih lihat konsep PWI Kabupaten Tangerang sekarang gitu ya. Saya sih ngerasa kembali ke rumah aja sekarang nih, bergabung sama teman-teman yang ada di kelas minggu jurnalistik gitu. Dan apa ya, ternyata dari cerita Bang Romli, Bang Hendra tuh luar biasa PWI Kabupaten sekarang ya. Mungkin dulu teman-teman barangkali kurang tertarik gitu ya, kalau zaman saya masih liputan di Tangerang tuh kurang tertarik gabung PWI gitu. Tapi ngelihat Bang Romli, Bang Hendra sekarang yang menggawangi itu, buset, ini sangat luar biasa gitu. Ada terjadi perubahan paradigma di tubuh PWI Kabupaten Tangerang. Jadi ketika flyer yang disebar sama Bang Romli ke saya gitu, kan ada dua tuh, saya tantangan dan peluang media daring, terus nanti Bang Romli yang next selanjutnya. Justru tuh yang sesi selanjutnya itu tuh Bang Romli yang menarik gitu, yang teman-teman pada nanya gitu, dan yang mungkin barangkali yang bikin kaget teman-teman jurnalistik yang ada di Facebook saya tuh yaitu nyelenggaranya tuh PWI Kabupaten Tangerang. Waduh, itu progresif banget gitu. Nah itu. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman yang ada di sini nih rata-rata mahasiswa atau udah jadi jurnalis atau apa ya kira-kira? Ini dari berbagai latar belakang. Ada yang profesi guru, mahasiswa program diploma, ada mahasiswa akhir, ada yang aktivis, ada yang jurnalis. Ada juga ini sepertinya pelaku pengusaha media. Ada pengusaha, ya. Oke, berarti ini teman-teman ini ya paling ya ada mahasiswa juga tuh, Cynthia Aulia. Nah, teman-teman kita coba mungkin nanti selain ini slide sambil lewat gitu ya, supaya agak sistematis penjelasan kita supaya nggak melebar gitu. Jadi saya coba buatin slide gitu. Sebenarnya lebih enak sambil cerita sih gitu ya, tapi biar agak ceritanya itu agak nyambung gitu, makanya saya coba bikin slide gitu tentang kelas mingguan ini nih ya, mudah-mudahan relevan sama yang kita coba bahas gitu. Udah bisa muncul gak Bu ya? Nih yang bentar. Nah, ini. Oke deh. Muncul ya di sini. Atau nggak usah maksudnya nggak usah di full screen, nggak usah di full screen, coba kayak tadi biasa aja yang slide gitu. Kalau di full screen memang kadang orang suka Paham tentang gitu. Ya. Sudah terlihat kah? Udah terlihat, tapi coba satu-satu bisa, maksudnya agak gede gitu. Oh ya, bentar ya. Nah, teman-teman sambil menunggu ini slide-nya, jadi diperbesar aja kali ya di slide kedua. Oke, jadi kita teman-teman semua nih, teman-teman peserta kelas Minggu Jurnalistik PWI Kabupaten Tangerang. Jadi di era digital sekarang itu kita coba lihat di slide nomor 2 ya. Kita harus mengenali dulu
siapa kita sebenarnya gitu. Ini teman-teman udah bisa ngeliat slide-nya semua ya? Udah, Gus. Udah ya. Nah, ini kita coba masuk ke page 2 dulu yang halaman kita. Kenali siapa kita. Nah, di era sekarang ini kan di era informasi ya, justru dengan era informasi sekarang, dengan membludaknya informasi sekarang, orang justru bingung mencari informasi gitu ya. Dan seringkali kita kehilangan identitas dengan kondisi yang sekarang. Kalau dulu orang bingung karena minim informasi gitu. Tapi kalau sekarang orang bingung karena semakin banyak informasi dan akhirnya kita pun kalau kita nggak melihat jati diri kita sebenarnya, kita akan bingung nih. Kita tuh sebenarnya berada di mana. Next kita masuk ke page 3 itu yang kita adalah milenial gitu. Milenial itu orang atau kita ini anak-anak muda yang lahir antara tahun 1983. Nah, saya pastikan teman-teman kalau sekarang seusia saya atau di bawah gitu ya, ini kita semua masuk di era milenial. Jadi era milenial itu kita adalah sebagai milenial itu kelahiran tahun 1983 dan ke atas gitu. Kalau di Amerika lebih cepat lagi tuh yang disebut milenial itu mungkin sekitar tahun 70-an gitu ya. Mereka udah bisa dikatakan milenial. Tapi kalau untuk masuknya di Indonesia 1983 itu bisa dibilang old millennial atau late millennial. Jadi millennial, senior millennial gitu. Kita sebutnya itu yang kelahiran 83 sekarang itu senior millennial. Nah, kalau teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, nah itu yang kelahiran tahun 2099, nah itu masih milenial banget gitu. Nah, milenial ini memiliki pengaruh besar pada generasi yang tua gitu. Jadi kita ini memang yang sekarang harusnya gitu pegang kendali gitu. Apalagi negara kita tuh sekarang sedang mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu di mana jumlah pekerja produktif lebih banyak daripada jumlah orang tua dan anak-anak gitu. Nah, jadi sekarang itu stakeholder industri 4.0 gitu. Nah, apa itu industri 4.0? Kita coba beralih ke page 4, halaman 4. Jadi industri 4.0 adalah istilah yang diciptakan untuk memadukan praktek manufaktur. Manufaktur itu manufaktur dan industri tradisional dengan teknologi. Nah, nanti teman-teman akan coba lihat perbedaannya ya, perbedaan dari mulai kalau dulu di Tangerang tuh kan banyak. Nah, ini lebih baik nih Gus. Ya. Yeah. Keren-keren. Nah, maksudnya gini tadi, udah nggak usah di full screen Gus, gini aja. Yeah. Page nomor 4 Gus, tolong Gus. Ya, oke. Nah, jadi tren transformasi digital ini 4.0 ini nanti teman-teman akan lihat perbedaannya ya, supaya teman-teman bisa mengidentifikasi kita selaku milenial ini posisinya sekarang perkembangan zaman itu kita ada di era yang mana gitu. Punten Gus. Ya. Next Gus. Nah ini teman-teman perhatikan ini society 1.0 itu dulu masyarakat berburu gitu. Masyarakat berburu, jadi mereka kehidupannya nomaden, berpindah-pindah. Nah, kemudian memasuki society 2.0 itu masyarakatnya masyarakat pertanian. Jadi mereka sudah mulai menetap, kemudian membuka ladang. Tapi ini pun masih berpindah-pindah zaman itu ya. Tapi mereka sudah mulai hidup berkelompok juga, sama seperti berburu. Nah, pertanian ini masih berpindah-pindah sehingga kemudian di era sekarang kemudian pertanian itu udah mulai
di satu tempat. Kemudian era society 3.0. Nah, ini teman-teman yang ini yang masyarakat industri. Nah, jadi kalau saya ketika masih sekolah tahun 97, 98 itu di Tangerang itu sudah mulai masuk masyarakat industri gitu tahun 80 sampai tahun 70 80 tuh di Tangerang tuh udah mulai masuk era industri, di mana kalau teman-teman ingat sekarang pun masih banyak pabrik-pabrik segala macam tuh banyak bertumbuh di Tangerang. Nah, ini saya mau coba meng-highlight ini antara perubahan dari society 3.0 ke society 4.0 menuju masyarakat informasi. Nah, ini sekarang kita kalau orang bilang kita berada di society 4.0 atau industri 4.0. Nah, teman-teman perhatikan gambar ya. Kita coba perhatikan gambar itu. Nah, itu kalau di gambar ini proses industrialisasi gitu. Jadi kalau society-nya 3.0, society 4.0, terus yang terbaru itu ada society 5.0 itu ini di Jepang nih. Udah mulai mereka mendeklarasikan society 5.0 integrasi dunia maya dan fisik. Nah, ini itu bagaimana integrasi maya dan fisik itu memudahkan kehidupan manusia gitu. Nah, tapi kita di Indonesia itu peralihan antara ya semuanya sih, semua society 3.0. Nah, antara 3.0 sama 4.0. Tapi yang mau saya coba jelaskan ini di gambar yang di atas itu, ini adalah tahapan dari industrialisasi. Nah, tahapan dari industri 1.0. Nah, teman-teman tuh perhatikan yang gambar pertama, yang first yang di atas. Nah, itu tuh gambar orang tambang ya, ada di tambang situ ya. Nah, bagaimana orang menambang tuh kelihatan banget kalau di situ tuh itu masih pabriknya itu masih kayak manual ya. Kalau gambar ada kayak gambar pompa itu yang di kayak pompa kilang gitu. Nah, yang gambar kedua itu kan mobil-mobil. Nah, mobil-mobil ini di era industri 2.0. Jadi di era industri 2.0 ini pabrik itu mulai memproduksi massal, itu barang-barang massalnya. Nah, itu kenapa gambarnya mobil itu yang mass production itu yang mempionir itu namanya Henry Ford gitu. Jadi kalau teman-teman tahu mobil Ford itu salah satu itu mobil yang pertama yang diciptakan dengan sistem massal itu mass production. Nah, mass production. Nah, di era ini kalau di Tangerang mungkin kayak pabrik-pabrik baju itu pabrik-pabrik konveksi. Nah, itu tuh bisa dibilang produksi massal juga gitu. Meskipun itu lebih bersifat tekstil ya, karena di Indonesia tuh yang majunya tuh tekstilnya, apalagi di Tangerang. Nah, itu yang gambar nomor 3 yang ada tangan robotnya itu industri 3.0. Jadi yang ada tangan robotnya itu itulah mulai berlaku komputer dan otomatis. Jadi kalau dulu yang ngerjain mobil, motor tuh masih pakai tangan manusia, tapi udah produksi massal. Nah, di era 3.0, di era industri 3.0 yang gambar tangan robot itu, nah itu menandakan bahwa zaman itu tuh ya produksi mobil dan lain sebagainya itu udah pakai tangan robot semua. Jadi manusia itu nggak nyentuh komponennya lagi. Nah, yang tugas manusianya apa? Ya dia cuma sebagai operator aja, tapi dia tetap datang ke pabrik gitu. Jadi kalau misalnya kita manusia, kita tetap datang nih untuk mengontrol robot-robot yang digerakkan oleh manusia gitu ya, yang mesin-mesin yang masih digerakkan oleh manusia sebagai operator dalam menciptakan produksi. Nah, ini teman-teman, sekarang kita posisinya ada di gambar nomor 4. Gambar nomor 4 ini 4.0, yaitu industri 4.0. Teman-teman bisa lihat nggak bedanya itu?
yang tadi ada tangan robot, tapi di atasnya itu ada tanda sinyal. Tanda sinyal kayak tanda Gojek itu. Nah teman-teman, inilah kuncinya era 4.0, era industri 4.0, yaitu ada tanda sinyalnya ini. Jadi robot-robot yang tadinya mungkin manusia mengoperasionalkan robot itu mesti datang ke pabrik atau ada di tempat gitu ya. Jadi dia yang ada di robot itu. Nah, sekarang sejak ada sinyal ini, itu robot-robot ini bisa berproduksi dengan hanya dioperasionalkan dengan jarak jauh gitu. Jarak jauh, jadi kita nggak perlu ada di lokasi, cukup pakai sinyal, ini robot gerak sendiri. Nah, sekarang kan teman-teman lihat ya tanda Gojek ini cukup pakai sinyal, orang mulai datang gitu. Bisa kita pesan Gojek lewat sinyal, atau kalau sekarang kita bisa nyalain lampu rumah itu pakai sinyal dengan aplikasi di HP, tiba-tiba bisa nyalain lampu di rumah. Ini era era masyarakat informasi ini di sini gitu. Jadi tanda-tandanya sinyal. Nah, teman-teman jadi mesti tahu posisinya di mana. Kita orang milenial, nah kita hidup di era informasi. Ya, jadi teman-teman udah bisa bedakan, makanya dulu lambang Gojek yang pertama tuh ada sinyalnya untuk menandakan bahwa ini loh era informasi gitu. Nah, minta tolong next Gus. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, setelah kita tahu siapa kita sebagai milenial, terus kita tahu kita hidup di era informasi, terus kita harus gimana sih dengan kondisi yang sekarang gitu. Apalagi tadi di tema yang disampaikan Abuya Tanah Tinggi, peluang dan tantangan media online di digital. Nah, ini kita harus sebagai individu, kita harus ngapain nih di era informasi gini. Minta tolong next Gus. Ya, makasih. Nah, jadi setelah kita tahu kita sebagai milenial, maka teman khususnya kelas minggu jurnalistik PW ini, itu paling tidak kita harus menjadi yang kita ini milenial sebagai pengguna teknologi informasi tadi, juga sebagai konten kreator. Nah, konten kreator itu pembuat konten gitu. Nah, gampangnya itu konten kreator itu YouTuber, terus blogger. Nah, itu konten kreator. Fotografer, videografer, nah itu konten kreator. Jadi nah ini juga di slide selanjutnya ini bisa dilihat bahwa 46% dari milenial gitu, nah mereka punya teman di Facebook, di sosial media gitu. Nah, dibandingkan dengan 90% dari non milenial gitu. Maksudnya dari usia kolonial kalau kita bilang, di sebelumnya milenial itu ibaratnya orang-orang tua lah, era kolonial gitu. Nah, next Gus. Nah, ini teman-teman, kita di era milenial ini harus bisa minimal itu bikin konten. Nah, untuk menjadi konten kreator, apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang konten kreator kayak kita nih yang baru mulai itu? Pertama, minimal dia tuh harus nulis, harus bisa nulis. Makanya saya kebetulan kurang tahu nih, minggu-minggu sebelumnya itu pasti udah ada kelas tulisan gitu. Nah, kemudian selain bisa nulis juga harus bisa foto, harus bisa memoto. Kemudian setelah memoto itu harus bisa harus bisa juga video. Nah, bahkan untuk menjadi seorang jurnalis sekarang itu minimal nih harus bisa ketiga-tiganya. Jadi satu orang reporter ini
dia bisa melaporkan dalam bentuk tulisan, bisa bentuk foto, dan bisa dengan juga dalam bentuk video. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan itu, ini ada gambar cetak ya kan, kemudian ada sosial media. Nah teman-teman, sekarang itu kita bukan saja menjadi konten kreator atau penulis konten dicetak saja, tapi juga di sosial media. Nah, seperti yang gambar sebelumnya ini, sosial media atau platform yang banyak itu, jadi semua orang pasti menggunakannya. Gitu. Nah, bisa dilihat di situ ada Facebook, ada Twitter, terus ada ini. Nah, ini 46% milenial memposting foto original dan video online yang mereka ciptakan. Nah, ini ada beberapa platform sosial media yang yang banyakkan anak-anak milenial itu memposting foto maupun tulisannya. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan gitu ya, banyak yang konten-konten sosial media itu ya sekedarnya aja gitu. Belum dalam tanda kutip mungkin mereka udah tahu gitu, tapi belum mempraktekkan yang bagaimana bersosmed yang memang yang kontennya itu lebih terlatih misalnya ketika dia nulis status Facebook tuh bisa lebih panjang dari yang sekarang gitu ya. Terus juga ketika dia bikin fotonya lebih art gitu ya, apalagi bikin video. Nah, video juga sekarang teman-teman perhatikan itu dia harus minimal ya terkonsep lah gitu. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita miliki di era milenial ini gitu. Nah, apa sosmednya, apa platformnya? Nah, ini selain tadi di media cetak gitu ya. Nah, sekarang orang tuh nggak perlu punya media gitu, tapi dia bisa punya media sendiri di sosial media. Nah, teman-teman, kalau dulu orang bingung ya mau ngirim tulisannya tuh kemana gitu. Nah, sekarang kita individu itu punya ruang, punya media, punya platform sendiri gitu. Nah, kalau berdasarkan tema yang diberikan Abuya ke saya gitu, tantangan dan peluang media daring di era media sosial ini seperti apa? Nah, ini memang arahnya itu mau nggak mau di era informasi ini ketika itu mau nggak mau kita harus memulai menjadi, kalau kita individu ya, memulai menjadi blogger. Nah, kumpulan individu itu bisa membuat juga media online gitu, yang dikelola bersama sehingga menghasilkan gitu. Nah, teman-teman juga kan pasti pengen nggak cuman sekedar nulis, nggak cuman sekedar foto, nggak cuman sekedar bikin video, tapi bagaimana ini menghasilkan. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih soal media online ini gitu. Kalau Republika itu untuk sebagai media news itu termasuk media yang pertama gitu. Nah, kemarin itu usianya tuh udah 25 tahun ya, sekitar tahun 93 kalau nggak salah kita bikin online. Waktu itu saya belum masuk bergabung ke Republika. Nah, sekarang saya sendiri awalnya itu tahun 2009 sampai 2013 itu masih menjadi reporter gitu, untuk terutama untuk media cetak ya. Kalau media online tuh dia bisa ngambil media kita, bisa ngambil berita kita secara otomatis untuk diterbitkan di online, atau kalau di kita namanya itu Republika Online, terus ada Republika Cetak. Nah, tahun 2014 juga saya masih pegang jadi redaktur koran gitu ya. Jadi redaktur koran untuk koran Republika. Nah, sebenarnya untuk media online saya baru dipindah nih sekitar habis Pilpres kemarin, kemudian ada rolling. Nah, dulu pernah di Republika Online, nah sekarang
fokus di Republika Online, di media online gitu. Nah, artinya nih media yang memang udah jadi, udah established. Tapi teman-teman, kalau untuk di satu hal yang kita masuk ke tempat besar, langsung ada di Republika Online, kita nggak tahu tantangan media online ini seperti apa. Makanya saya kemudian mencoba untuk bikin sendiri nih media online. Itu pun bukan untuk sebagai media news, tapi minimal untuk sebagai konten agregator untuk tulisan-tulisan teman-teman milenial gitu. Saya coba buat yang namanya madrasahdigital.co gitu. Nanti kalau teman-teman coba searching di Google itu muncul tuh madrasahdigital.co. Nah, dari situ kemudian kita akhirnya mulai tahu gitu apa sih tantangan dan peluang media ini ke depannya gitu. Nah, di madrasahdigital.co ini saya benar-benar dari tahun 2018 ya merintis, dan kemudian sekitar tahun 2000 awal ini kita coba daftarkan untuk monetisasi namanya. Nah, kita daftarkan, kalau di teman-teman baca di teks tuh, kemudian kita bagaimana blog ini atau media online yang saya buat itu menghasilkan. Kita daftar di Google AdSense gitu. Jadi Google AdSense ini yang kemudian memposting iklan perusahaan di blog kita tuh secara gratis dan dapat menghasilkan banyak uang dari waktu ke waktu. Jadi kalau udah dimonetisasi, nah Google AdSense akan nampilkan produk-produk di website kita. Nah, disitulah kita mulai dapat dolar. Nah, teman-teman mesti coba minimal bikin blog sendiri, yang konsisten tiap hari minimal, atau dalam seminggu minimal ada 2-3 postingan. Nah, setelah cukup sekitar 1 tahun baru bisa dimonetisasi istilahnya, bisa menghasilkan duit, didaftarkan melalui Google AdSense. Nah, teman-teman, tahun 2000 awal itu blog atau website yang saya bikin itu hanya baru menghasilkan 0,04 dolar sebulan gitu. 0,04 dolar sebulan itu kalau $1 14.000, aduh saya cuman berapa ribu ya, mungkin 4.000 apa berapa ribu ya, soalnya 0,0 nggak nyampe 15.000 sebulan. Tapi teman-teman, efeknya dari saya mencoba Google AdSense itu, mencoba menghasilkan duit dari era digital itu, akhirnya saya tahu gitu dengan pengalaman sendiri, oh ternyata begini tuh mencari duit di era digital gitu. Jadi teman-teman nih harus merasakan bagaimana tiba-tiba di rekening teman-teman itu bisa masuk uang dolar gitu ya, biasanya dalam bentuk dolar. Nah, itu dari kegiatan blogger seperti ini gitu. Nah, itu teman-teman harus coba rasakan sendiri. Dari situlah kita tahu inilah peluang di era digital. Nah, inilah pola kerja di era digital, inilah menghasilkan uang di era digital. Nah, tentunya nggak semata-mata karena uang ya kita kita beraktivitas di dunia maya gitu, ada memang hobi dan lain sebagainya. Tapi dulu nih saya nggak kepikiran. Nah, kalau Republika Online teman-teman itu dalam sebulan itu websitenya itu sudah bisa menghasilkan sekitar 200-400 juta sebulan. Nah, tapi memang belum cukup untuk menggaji seluruh karyawan, karena korannya juga masih ada dan masih menghasilkan. Nah, itulah kemudian yang dari Google AdSense itu sekitar 200-400 juta sebulan itu, itulah yang digunakan untuk menggaji karyawan. Nah, jadi teman-teman
bisa dibayangkan ketika ini ada berapa orang nih? Ada sekitar 14 orang di grup ini, di Zoom ini, kemudian bersama-sama membentuk semacam website online yang dikelola bersama, bagaimana mengejar Google AdSense atau iklan lokal gitu, yang kemudian bisa menggaji ke 14 orang ini. Nah, dari Google AdSense saja, dari kegiatan posting di konten, itu bisa menggaji kita semua. Nah, websitenya nanti Gus tanggal 10 November. Konkret itu, Abuya itu konkret. Itu jadi apa yang kelas mingguan online ini ada sesuatu yang konkret yang bisa dikerjakan bersama. Jadi justru nanti outputnya itu di websitenya itu, di website teman-teman yang mau dirancang sama PWI Kabupaten Tangerang ini, sama Abuya Romli nih. Nah, jadi oke, next Bang. Nah, ini. Jadi kenapa ini peluangnya sangat besar di era digital ini? Karena ini di Indonesia itu ada perubahan pergeseran perilaku konsumen di Indonesia gitu. Nah, konsumen di Indonesia ini ya paling percaya diri gitu ya di dunia gitu, karena ya mereka selfie dan lain sebagainya. Nah, ini dari data Indonesian Digital Consumer Behavior Report tahun 2016 yang saya ambil. Nah, ini saya coba meng-highlight beberapa beberapa fakta-fakta gitu ya, beberapa data yang mengatakan bahwa ada pergeseran perilaku yang dari konsumen yang mungkin belum masuk ke digital. Nah, sekarang tuh udah ke era digital, dan ini mereka rata-rata usianya di usia 30 ini, di antara 30 ke bawah gitu. Next, Gus. Nah, ini. Nah, pengguna internet Indonesia saat ini juga sangat banyak gitu ya, sekitar 83 juta. Ya, itu ada 28% ya mereka termasuk kategori terlambat gitu, usia 40 sampai 59 tahun. Terus 69% dikategorikan sebagai digital native gitu. Nah, maksudnya digital native tuh emang dari sejak lahir tuh dia udah terbiasa gitu dengan era digital gitu. Nah, kayaknya kita nih masuk sebagai digital native, makanya kita disebut dan era usianya itu antara 20-30 tahun itu ya kita udah masuk era milenial gitu. Nah, itu yang langganan seluler itu mencapai 283 juta pelanggan. Ini artinya 13% lebih besar dari populasi Indonesia itu sendiri. Nah, ini next Gus. Nah, ini waktu-waktu kapan sih orang-orang tuh mulai mengkonsumsi digital gitu. Dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, ya kita selalu nggak terhindar dari HP gitu. Nah, next Gus. Nah, ini social activity-nya gitu. Ini beberapa 79% mereka orang yang pengguna internet ini, mereka membrowsing timeline mereka di sosial media. Jadi 79% ini mereka mantau aja tuh timeline mereka, baca-baca di setiap saat tuh selalu buka HP buat ngelihat timeline di sosial media kita masing-masing. Nah, yang poin kedua itu sekitar 30-35% ini yang aktif mengupdate informasi mereka gitu. Update tadi yang bisa saya sampaikan tadi, update berupa status, upload foto, dan upload video atau link. Nah, teman-teman sebentar Gus, yang ini dulu. Jadi teman-teman kalau bisa saya bilang, nah yang 79% pengguna internet ini yang di atas itu yang cuman sekedar baca timeline di sosial media itu bisa kita bilang ya mereka pengguna pasif ya.
Nah, teman-teman yang ada di kelas mingguan ini harapannya itu menjadi orang yang justru pengguna aktif yang selalu update status, upload foto dan video, tapi berkarakter gitu. Tapi membuat konten sendiri, membuat tulisan sendiri, dan membuat video sendiri. Gitu. Next, Gus. Nah, ini ada beberapa topik yang populer gitu di media sosial yang memang keterbacaannya itu tinggi gitu di Indonesia gitu. Ya, memang kalau kita lihat berita-berita teknologi, sport, politik tuh memang populer ya di sosial media, tapi teman-teman itu masih apa namanya masih seringkali kalah dengan apa namanya berita-berita yang mereka yang mencari entertain, misalnya berita-berita gosip, berita-berita dunia hiburan, nah itu masih setengah itu masih lebih gitu ketimbang mereka tertarik dengan politik, olahraga, dan teknologi. Tolong next, Gus. Nah, ini 77 orang Indonesia membuka timeline mereka di media sosial saat menonton gitu ya. Jadi sambil buka-buka itu. Next, Gus. Nah, ini intinya mereka, ini kita udah hampir terakhir di apa namanya di slide ini. Nah, mereka menggunakan smartphone untuk mengakses sosial media melalui telepon pintar mereka gitu. Jadi teman-teman, inilah yang namanya, ini mereka tadi beberapa data-data yang saya sampaikan bahwa pengguna internet ini sangat besar sekali dan mereka hampir tidak bisa lepas dari dunia internet. Nah, pilihannya adalah kita mau jadi apa namanya konsumen aja atau kita mau jadi produsen. Kita mau jadi kreator atau cuman sebagai apa namanya penerima aja gitu. Nah, harapannya dengan adanya apa namanya kelas mingguan ini, kita bukan sekedar menjadi konsumen dari sosial media, tapi kita menjadi konten kreator yang mana ketika kita menjadi konten kreator, ibaratnya kita adalah seorang apa namanya seorang pengemudi gitu ya. Nah, itu media online-nya seperti blog tadi, terus kita juga atau punya website yang bareng-bareng. Nah, itulah kendaraan kita. Itulah platform digital kita bagaimana masuk ke dalam sosial media yang lebih aktif gitu. Jadi nah itu yang akan lebih menghasilkan gitu ya ketimbang apa namanya kita cuman update status di sosial media sendiri gitu. Tapi bagaimana kegiatan sosial media ini dengan kita membuat media daring sendiri atau media online sendiri, nah itu nanti akan bisa menghasilkan. Nah, teman-teman ke depan kemungkinan yang tadi saya bilang pengalaman pertama mendapatkan dolar di era digital itu sangat berkesan sekali kalau teman-teman coba ini. Gitu. Nah, jadi yang paling mungkin dari kegiatan menulis ini kita menjadi blogger itu tadi. Nah, blog itu tuh bisa kita kelola sendiri, kita punya sendiri blog itu, dan bahkan blog itu juga sekarang bisa mengendorse produk-produk yang apa namanya mereka ingin produknya itu ada di website kita. Nah, itu berbayar teman-teman. Jadi tapi agar sosial media kita bisa endorse seperti itu memang ada ketentuannya gitu. Ada ketentuannya minimal peringkatnya tuh udah peringkat 10 lah ya. Peringkat 10. Kalau Republika Online itu dia udah peringkatnya itu udah sekitar 90-an tapi masih kalah dengan Tribun, masih kalah dengan Kompas gitu. Maksudnya untuk web yang memang bisa melakukan endorse. Nah, madrasah digital yang saya buat
bersama teman-teman itu pun belum nyampe 10, tapi memang tujuannya itu bukan cuma sekedar mencari uang ya, tapi bagaimana kami melakukan yang namanya literasi digital, terutama bagi kalangan milenial, seperti yang dilakukan teman-teman PWI Kabupaten Tangerang di kelas mingguan jurnalistik ini. Nah, mungkin sebagai pembuka itu dulu, Gus. Terima kasih. Terima kasih, Gus Fahrudin. Bapak dan Ibu sekalian, ini sesi yang luar biasa sekali, di mana kita dibuka wawasannya, bahwa hari ini kita memiliki, kalau dulu pada era 1.0 itu kita masuk pada revolusi hijau atau revolusi pertanian. Nah, sekarang itu kalau kita warga Kabupaten Tangerang ini kan lahan pertanian itu sudah semakin menyempit. Kalau maupun bertani, misalkan kayak di rumah saya itu harus pakai pot kali ya. Ternyata lahan pertanian kita itu sekarang itu sangat luas. Dan saya menyebut dengan teman-teman itu sekarang tidak ada lagi yang namanya era kompetisi. Tapi yang ada era kolaborasi. Nah, di era kolaborasi ini, kita sudah meninggalkan sebenarnya pakem yang namanya industrialisasi. Industrialisasi itu kan kompetisi yang sangat luar biasa. Nah, kalau di era industrialisasi itu kita punya warung, kemudian hadir warung di depannya itu ini akan terjadi persaingan yang sengit. Kalau di era digital ini, warung-warung ini kemudian dipindahkan ke platform digital. Nah, itu tidak lagi bentuknya kompetisi, tapi kolaborasi. Nah, dalam pakem demikian sebenarnya, apalagi sekarang itu kita lebih banyak mengkonsumsi paket data dan pulsa. Nah, ini adalah peluang kita untuk bertani dalam tanda kutip di era di platform digital gitu kan. Justru lahan pertanian inilah yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kita bisa kerjakan tanpa kita harus ketakutan merasa khawatir diserang hama, tanpa harus merasa khawatir tidak punya tanah gitu kan sebagai tempat kita bercocok tanam, dan tidak pula kita harus menyediakan pupuk gitu kan. Nah, justru saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengasah keterampilan dan meningkatkan pengetahuan. Gus Fahrudin sudah membawa kita pada era yang hari ini sebenarnya posisi kita berdiri ya di era digital ini. Terus bagaimana kita memiliki perspektif baru bahwa memburu pundi-pundi rupiah atau dolar itu sangat memungkinkan dilakukan oleh siapapun. Tidak, bahkan seorang ibu rumah tangga pun hari ini yang kami perhatikan, mereka sudah aktif membuat yang namanya konten-konten di media sosial, dan itu sudah bisa untuk sekadar bertahan hidup. Mereka dari cerita-cerita orang yang sukses berhasil memburu pundi-pundi dolar di dunia maya ini, mereka mengatakan, mari kita gunakan jempol kita untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Dan sesuatu yang produktif itu kemudian mendapatkan stimulus dari para pengusaha di platform digital ya, salah satunya Google, YouTube. Saat ini juga ada perkembangan terbaru di media sosial ya. Misalkan di Instagram banyak sekali selebgram itu yang mendapatkan rupiah yang jumlahnya luar biasa ya, Gus. Iya, luar biasa. Nah, sebenarnya inilah salah satu misi dari kelas minggu jurnalistik, Gus. Jadi saya sedikit sekali bercerita kenapa kami setiap minggu ini di waktu yang harusnya kami beristirahat, waktu bersama keluarga, tapi masih berburu pengetahuan. Karena saya melihat bahwa kami di PWI Kabupaten Tangerang ini melihat ada satu peluang besar yang belum dimaksimalkan oleh teman-teman milenial di Tangerang ini. Ya, benar-benar. Dan ini yang coba kami dorong. Kenapa kami fokus pada 3 hal, yaitu nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Pada tahap nilai, kita sebagai warga maya atau netizen itu harus tetap mengedepankan nilai-nilai positif agar konten-konten yang kita produksi itu memang konten-konten yang positif.
Yang kedua, pada tahap pengetahuan, kami memberikan sebuah pemahaman bagaimana menganalisis teks dan lain-lain, foto dan video melalui semiotik, hermeneutik, gitu kan. Kenapa ada ngaji tadi yang ngaji semiotik gitu, kita mulai Saussure sampai nanti hari ini kita ada Umberto Eco gitu, bertemu dengan pemikiran-pemikiran Umberto Eco. Nanti next kita akan ke hermeneutik gitu kan. Karena untuk seorang konten kreator itu dibutuhkan kecerdasan semiotik. Bagaimana bisa membaca sebuah karya dari sudut pandang yang kritis, sudut pandang berbeda, sehingga konten-konten yang diproduksi itu benar-benar tepat sasaran sesuai dengan pasarnya gitu. Nah, kemudian nanti ada logika juga. Logika ini tentu kami membekali peserta itu dengan pola pikir yang logis gitu kan, tidak emosional, karena banyak sekali warganet itu yang kami perhatikan terutama di platform Facebook itu lebih banyak mendepankan sisi emosional. Nah ini betul. Kami berharap bahwa kelas minggu jurnalistik ini kemudian menghasilkan kreator-kreator baru yang akan banyak memproduksi konten positif di media sosial, dan tentunya dari ikhtiar mereka itu mendapatkan stimulus berupa dolar, seperti itu. Nah, Gus, mungkin sedikit nih ya, saya sebelum mungkin teman-teman peserta yang lain mengajukan pertanyaan. Nah, di era digital ini kan, Gus tadi sudah memaparkan 3 keterampilan. Pertama menulis, kedua adalah foto, ketiga adalah video. Nah, kita mulai di fase menulis. Teman-teman milenial yang kami perhatikan, mereka sebenarnya dulu ya, saya cerita dulu ke belakang dulu, waktu pertama kali booming Facebook, kami berharap yang namanya geliat literasi itu meningkat, Gus. Karena orang mulai terbiasa melakukan yang namanya update status. Di situ ada satu harapan bahwa ini momentum untuk mendorong minat baca. Karena seorang konten kreator itu pembelajar yang tidak akan pernah berhenti, dia melakukan mencari pengetahuan dan mengupdate pengetahuannya gitu kan. Tapi optimisme itu kemudian lambat laun mulai susut, Gus. Karena yang saya perhatikan secara pribadi, bagaimana konten di media sosial hari ini lebih banyak mengedepankan yang namanya sisi privat gitu kan, sisi privat dirinya dibawa ke ruang publik, misalnya hanya sekedar unggah status yang itu sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh publik gitu kan. Nah itu kedua. Terus pada sisi konten foto, yang kami perhatikan hari ini lebih banyak foto-foto yang sifatnya hanya narsisme, ingin menunjukkan, ya sebenarnya itu bentuk aktualisasi diri seperti itu tadi percaya diri tadi, Gus. Orang Indonesia 50% paling pede. Iya, ya itulah data berbicara ya, aktualisasi diri. Nah kemudian pada konten video justru ini yang membuat kami sangat prihatin, karena konten-konten kekerasan berdarah-darah itulah yang disukai oleh warga maya kita. Bagaimana kalau satu contoh kasus misalkan, Gus, ketika terjadi keributan, ya, perselisihan, kemudian konten-konten yang berdarah-darah itu seperti kecelakaan lalu lintas, itu vulgar ditayangkan di media sosial, terutama misalkan platform Instagram ya. Nah, ini yang kemudian juga membuat saya secara pribadi merasa, wah ini ada tantangan luar biasa untuk mendorong teman-teman mengimbangi ini. Karena bagaimanapun platform media sosial ini kan diakses segala usia. Tidak ada lagi sensor bahwa yang namanya konten kekerasan itu hanya untuk orang dewasa yang sudah bisa menalar secara kritis. Anak-anak saya yang cuma baru berusia 8 tahun, mungkin ya yang 10 tahun, itu juga mengakses tayangan yang sama. Dan ini
menurut saya satu tantangan buat kita untuk melakukan yang namanya literasi media, cerdas bermedia gitu kan, karena media hari ini tidak hanya kita sebut media mainstream, tapi juga ada yang namanya media sosial. Nah, itulah yang kemudian mendorong PWI Kabupaten Tangerang menggagas 2 program, yaitu Sekolah Menulis Jurnalis dan Kelas Minggu Jurnalistik ini. Cerdas bermedia ini yang kemudian kita harapkan bisa membangun karakter masyarakat masyarakat maya atau netizen itu mampu mengimbangi konten-konten yang saya sebutkan tadi yang sebenarnya tidak pantas itu kita unggah di ruang publik gitu. Nah, pada tahap ini mungkin Gus bisa memberikan pandangan kepada kami bahwa 3 keterampilan ini bagaimana memulainya, karena saya banyak sekali berdiskusi dengan kaum milenial, menulis itu susah menurut mereka. Tapi kalau update status setiap saat, menulis itu katanya susah Bang menulis itu. Tapi kalau saya perhatikan mereka update status setiap saat, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Nah, lalu di mana susahnya? Silakan Gus. Mungkin Gus bisa bercerita sebagai seorang jurnalis gitu kan, menyikapi hal-hal begitu ya. Siap. Oke, terima kasih Abuya. Ini makin hangat ya diskusinya, apalagi dengan masukan dari Gus Romli tadi, semakin mempertajam era digital kita sekarang. Ya, ini saya pengen cerita aja ya, kalau tadi teori ya, jadi kita coba diskusi aja ya apa yang kita alami. Jadi memang awalnya saya kan mulai tahun 2018 akhir itu coba keliling Indonesia untuk memberikan literasi digital itu. Dulu belum pandemi, kita tatap muka ya, di Jogja, di Serang, di Riau, terus di Bima, terus di Goa Sulawesi Selatan. Nah, rencana nanti di Semarang, kemudian di Kaltara, sama di Jakarta. Hanya saja ya karena pandemi ini kita sementara pending dulu, karena kalau kita alihkan ke sosial media atau maksudnya ke online gini tapi jumlahnya sekitar 100, khawatir nanti saya kurang bisa menghandle gitu loh. Tapi kalau ini kan jumlahnya sekian sekitar 20-30, kita masih bisa di ruang online kayak gini, jadi kita bisa ini. Nah, saya ketika datang ke daerah-daerah itu, saya pikir teman-teman milenial itu ya untuk literasinya tuh cukup baik gitu, dengan harapannya dengan coba bisa dengan mereka sering update status, juga suka share-share foto, juga video. Nah, ternyata jadi kalau dalam setiap acara literasi itu saya gampang titik ukurnya, Gus Romli. Jadi peserta itu setelah kita kasih materi kayak gini, pertama sekali ya kita coba menulis di ya awalnya mungkin di secari kertas dulu supaya ini kembali ke yang dasarnya dulu gitu. Nah, dari situ kita tahu sebenarnya dari sekitar 100 peserta itu paling yang tulisannya udah bagus, sistematis itu paling 5 Pak Gus Romli. Itu benar seperti data yang disampaikan Gus Romli itu, mereka update status gitu, tapi mereka ya tulisannya ya mohon maaf, kadang satu kata, aduh lapar nih, tapi di bagian di sosial media, aduh kesel nih, ya itu boleh sih, boleh itu karena kadang orang berpikir itu ini sosmed gua gitu ya, ngapain orang ini kalau nggak mau ya blok aja gitu ibaratnya, karena dia ngerasa ini. Nah itu memang ini menunjukkan bahwa literasi digital atau literasi media di teman-teman milenial sekarang itu mohon maaf ya masih rendah gitu, masih minim gitu. Jadi mereka belum tersistematis. Nah, caranya gimana untuk mengubah mereka? Ya kita berikan mereka tadi Gus, kolaborasi kita dengan mereka. Kita kolaborasi dengan teman-teman milenial ini, yuk kita coba bikin konten bareng.
Nah, kita coba bikin konten bareng yang langsung kelihatan outputnya. Nah, kita akan belajar bareng di situ. Kita akan belajar bareng. Nah, makanya follow up dari pelatihan-pelatihan yang saya coba buat itu lebih ke sifatnya teknis. Jadi pertama memang ada kelas seminar gitu ya, semacam sharing session kayak gini. Tapi kemudian ada yang memang tuh masuk ke workshop atau pelatihan. Nah, workshop inilah langsung di drill konkretnya. Menulis. Ininya cuma 3 aja fokusnya tuh. Menulis, foto, video. Dan di setiap sesi itu kita memberikan mereka tuh pengalaman atau experience bagaimana menulis. Nah, untuk menulis ini saya sering kali ya mereka coba ya tulis dulu ya di selembar kertas gitu ya. Nah, dari situ kan kita tahu oh ini teman-teman baru taunya sebatas ini nih dalam menulis gitu. Nggak apa-apa, itu untuk langkah awal gitu. Tapi kalau saya coba bagikan tips buat teman-teman di kelas mingguan ini, kalau memang terbiasa menulis di online atau nggak terbiasa menulis di depan laptop, di secari kertas, lakukan aja itu. Nah, seringkali kalau kita berbalas-balasan WA itu kan panjang ya. Nah, kalau saya sekarang itu Gus, saya punya ya Ya, Gus, sepertinya ada punya WA sendiri. Kalau bikin tulisan tuh nulis nge-WA orang berapa paragraf gitu, malah jadi panjang kayak orang curhat gitu kan. Nah, teman-teman di media media pelatihan mingguan ini bisa memulai dari situ. Dari punya atau bikin grup yang isinya itu cuman kita doang gitu. Bikin grup yang isinya cuman coba itu tulis sepanjang-panjangnya di situ, malah itu ngalir ketimbang kita mau memulai tulisan harus duduk dulu nunggu di depan laptop. Nah, kadang tuh malah nggak keluar ya gitu, atau stuck gitu, atau kita pegang pulpen terus dicari kertas gitu. Nah, itu malah kadang lambat gitu. Waduh, nggak keluar-keluar, tapi giran kita ngetiknya di WA, waduh cepat sekali ngalir gitu. Nah, tugas kita adalah buat teman-teman yang ada di pelatihan mingguan ini, ya kemudian memberikan tadi 5W plus 1H-nya gitu. Ini loh cara mengaplikasikan 5W1H. Nah, yang tadinya bikin statusnya cuman H doang gitu, how doang, atau biasanya yang itu tuh biasanya cuman cuman kita cuman nggak ada keterangannya ya gitu, cuman perasaan doang. Nah, mulai nih kita susun bagaimana dalam satu status kita itu informatif dan banyak semua unsur dalam jurnalistik yang 5W1H-nya itu ada di situ minimal. Ya pertama mungkin 1 paragraf aja tuh di status kita gitu. Tapi kemudian jadi 2 paragraf, jadi 3 paragraf, dan bahkan 4 paragraf seterusnya itu menjadi satu tulisan yang utuh, yang dalam satu tulisan itu ada tuh keterangan tempat, di mana, siapa, bagaimana, dan apa gitu. Nah, kadang-kadang kan tuh mereka tuh kurang kapannya, mereka kurang bagaimananya, cuman menjelaskan. Kalaupun itu experience sendiri atau pengalaman sendiri, paling tidak itu memenuhi semua unsur itu, jadi yang di status yang diupdate dia itu itu benar-benar informatif, semua orang dapat gitu. Semua orang, misalnya untuk hari Minggu ini gitu ya, untuk kegiatan workshop hari ini nih, coba aja teman-teman bikin status sendiri di Facebooknya masing-masing gitu ya, dengan misalnya nanti kita coba foto screenshot bareng ya Gus ya, maksudnya yang ada foto kita semua, terus ceritakan di Facebook kita masing-masing aja, barusan mengikuti pelatihan yang digelar PWI Kabupaten Tangerang,
dengan tema peluang dan tantangan dari narasumbernya Fahrudin, terus dipandu oleh Ketua Romli gitu. Nah, itu kita coba masing-masing teman-teman ini kita coba bikin status yang informatif, yang ada foto screenshot kita nanti gitu. Dan ya minimal itu dulu gitu. Jadi kita latih nanti tinggal ketika kita cek gitu, maksudnya kita lihat, oh nih kurang ini nih bro, tambahin paragraf dikit yang ngejelasin tadi Bang Udin ngomong apaan aja sih gitu. Gitu. Atau tambahin lagi dong separagraf tujuan PWI Kabupaten Tangerang menggelar pelatihan ini apa? Nah, wawancara Kiai Romli gitu. Jadi udah ada 2 narasumber tuh, dari Bang Udin dapat, dari Bang Romli dapat, udah 2 gitu. Udah dikemas dalam satu status itu, status Facebooknya masing-masing gitu. Nah itu menulis. Nah kalau foto Gus, kalau dalam satu pelatihan itu ketika kita ngasih teknik-teknik fotografi, ya biasanya tuh yang dasar banget Gus. Ya apalagi kita selaku jurnalis kan ibaratnya foto atau HP di tangan itu wajib ya. Kalau ada TKP itu kita kan nggak mungkin tunggu fotografer media kita datang kan nggak. Yang di depan kita inilah yang nah jadi kemana-mana kita wajib tuh bawa foto, paling enggak ya kamera foto di HP kita. Jadi begitu ada informasi, momentum itu nggak akan terulang. Jadi kita harus stop gitu, harus kita ambil foto pada saat itu juga. Nah paling 3 itu dulu. Jadi foto orisinil aja yang nggak perlu diedit-edit, tapi kita memberikan apa namanya teknik-tekniknya. Teknik dasar fotografi itu kan ada ngambil dari berbagai sudut, ada dari atas, tengah, bawah, kemudian ada juga teknik fotografi itu yang close up gitu. Itu minim banget yang wide segala macam. Nah, paling itu yang kita berikan. Nah, kalau video, nah ini menarik nih, video ini. Video sama dasarnya itu tadi pengambilan gambar dari foto, sama video ini bergerak dia, bergerak gitu. Tapi kita ngambilnya itu ada 3, ada close up, long shoot, sama itu yang panjang, atau medium, close up, 2 medium tuh tengah-tengah, kira-kira kalau ini close up nih, muka saya nih close up nih, ya kan. Nah, medium itu gini. Nah, kalau saya seluruh badan tuh udah long gitu. Bahkan misalnya berdua sama Jiromli itu udah long. Nah, nanti dalam pengambilan gambar itu kita sampaikan kayak gitu. Jadi itu teman-teman dapat teknik kecil-kecilan gitu aja ketika diaplikasikan itu. Kemudian di lokasi juga mereka kita langsung minta praktek, terus kita kontesin Gus. Kontesin tuh maksudnya kita lombain gitu. Jadi siapa kalau untuk nulis sama foto itu kontesnya pribadi aja gitu, maksudnya 1 orang 1. Tapi kalau video bisa 1 tim, misalnya di sini ada 10 orang dibagi 3, udah bikin konten. Tapi tentunya yaitu kita kasih teknik-tekniknya, mereka tuh langsung cepet. Nah, jadi di akhir acara udah mereka kita kontes, kita nonton bareng-bareng nih hasil dari syuting teman-teman gitu. Dan jujur kalau untuk soal aplikasi, mereka lebih tahu Gus. Aplikasi video itu mereka lebih tahu. Cuman teknik pengambilan gambarnya itu mereka belum tahu. Nah, disinilah yang apa namanya tadi kolaborasi tadi. Gini loh bro, ngambil gambarnya gini. Mereka tuh untuk ngaplikasikan, pindah ngedit ke aplikasi kain master itu lebih tahu mereka ketimbang kita. Nih teman-teman di sini tuh kayak bahkan kalau saya belum nyampe ke TikTok, teman-teman tuh udah semua TikTok. Cuman kadang TikToknya itu ya asal-asalan gitu. Nah, setelah ikut ini, TikToknya tuh terstruktur dan apa ya, maksudnya ada inilah, ada jalan ceritanya gitu dari awal sampai akhir. Nah, itu yang mau kita benahi itu kayak gitu. Sehingga teman-teman yang ada di kelas minggu jurnalistik PWI ini begitu keluar, ya mereka tadi tuh yang di slide saya tadi, mereka bukan cuman sekedar apa namanya
konsumen, tapi ya mereka tuh udah produsen. Nah, selangkah berikutnya kalau cuman hobi doang ya nggak masalah. Tapi kalau emang mau profesional ini menghasilkan duit, memang ada jalannya itu, ada tahapannya. Ada real, konkret. Ya, saya biarpun penghasilan di dunia digital cuma $0,04, tapi saya bersyukur, Gus. Bersyukurnya itu saya jadi tahu gitu, dalam arti itu pecah telur lah kita tuh, dolar pertama yang kamu hasilkan di dunia digital ini gitu, paling nggak saya nggak ngecap doang gitu, ada, walaupun mungkin kemudian cuman nyampe $4 sebulan, tapi itu saya syukuri gitu sebagai bahwa saya memahami di era digital ini gitu, dan memang sekarang nggak ada yang instan, hari ini latihan terus besok jadi YouTuber yang punya follower banyak gitu, enggak. Tentunya kreasi, kesabaran, ketekunan, nah itu kembali kepada diri masing-masing. Gitu, Abuya. Iya, terima kasih Gus. Memang kalau di kelas 1 kami ada juga reward buat peserta, yaitu bentuknya 2 buku. 2 buku itu mereka yang aktif bertanya, kedua mereka yang mampu mereview dengan baik. Nah itu kan sebenarnya pada tahap review itu kami melatih kemampuan teman-teman itu untuk menyerap dan menuliskan kembali. Nah ini kan keterampilan yang harus dilatih. Oke, tadi Ibu Cynthia sudah mau bertanya, silahkan Bu. Langsung sampaikan boleh tuh Bu Cynthia, langsung apa? Ya, langsung saja disampaikan. Pertanyaannya. Oke. Ini aku sudah lagi di jalan, jelas nggak suaranya? Jelas. Oh ya dah. Iya itu Bang, kan sebenarnya kadang-kadang ada posisi dilematis ya. Kita di satu sisi dapat informasi misalnya tentang kesehatan nih, bagus gitu. Atau tentang keilmuan lainnya. Apalagi lagi pandemi gini kan orang pasti butuh informasi yang jelas gitu. Tapi ini informasinya bagus, bermanfaat, pas dilakukan misalnya tentang herbal gitu, kita melakukan itu, terus kita dapat manfaatnya, terus kita share. Nah itu apakah kita menyebarkan hoax gitu, dan sedangkan kita sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih Bu Cynthia. Jadi justru inilah pentingnya kita literasi ini ya, literasi dunia digital itu. Nanti akan dijelaskan, disampaikan beberapa dalam tanda kutip itu kode etik jurnalistik gitu. Nah, antara lain tulisan itu harus terkonfirmasi betul gitu. Nah, jadi tugas jurnalis itu kan sebenarnya memverifikasi fakta dan data gitu ya. Nah, kalaupun itu kita nggak bisa cari sumbernya, kalau Bu Cynthia emang tadi kayak herbal dan merasakan sendiri manfaatnya, itu malah Bu Cynthia-nya ketika menyampaikan itu ya beropini tapi berdasarkan fakta gitu. Nah, itu masih boleh sebagai opini pribadi gitu. Ya walaupun itu belum diuji klinis. Jadi masuknya itu ketika ini, tapi nggak asal share dari informasi herbal, sebelum itu dikonfirmasi. Nah, kalau kita caranya gimana ketika masuk info kayak gitu. Misalnya manfaat buah manggis gitu. Manfaat kulis manggis gitu. Nah, itu informasinya boleh dari mana-mana, tapi ketika kita mau menjadikan ini bunyi dalam arti sesuai dengan kerangka jurnalistik, nah, kita harus cari narasumber yang kompeten untuk menjelaskan informasi tadi. Misalnya Bu Cynthia lebih konkretnya tadi tips apa tadi? Tips kesehatan apa? Mungkin terkait dengan ini ya. Itu COVID katanya apa sih namanya? Maksudnya? Mau keluar? Ini nggak bisa. Itu katanya kalau minum lemon sama jahe bisa nangkis virus COVID. Nah itu saya pernah baca dari sharean orang.
tapi kayak nggak ada dokter yang bisa klarifikasi itu gitu atau validate itu gitu. Tapi pas saya coba, ya ternyata emang oke, imun ada saya khasiatnya. sampai saat ini, imun saya sampai saat ini saya mobile kan kemana-mana, tapi alhamdulillah gitu. Kayaknya nggak ada tuh nemu-nemu COVID virus kayak gitu. Tapi saya juga kalau mau share tuh kayaknya takut-takut gitu karena nggak ada dokter yang validate itu dan apakah itu nanti misalnya saya share terus jadi saya kayak menyebarkan hoax gitu. Ya hoax positif kayak gitu atau gimana sih? Hoax itu gini, apa ada juga hoax positif atau negatif atau gimana? Gini Bu Cynthia, jadi yang Bu Cynthia lakukan itu nanti ketika informasi ya ini pertama tadi cari narasumber yang bisa menjelaskan ini. Menjelaskannya itu bukan berarti dia mungkin membenarkan itu, nggak apa-apa. Kita background-nya kasih, saya dapatkan artikel gini-gini, terus saya wawancara dokter dari RSUD Kabupaten Tangerang, dia nggak nggak mungkin iya memperkuat imun, tapi nggak menangkal COVID gitulah, kira-kira nggak bisa menangkal COVID kira-kira gitu. Tapi dia mungkin kalau untuk ningkatin imun iya. Nah itu komentar dia yang setuju nggak setuju itu dimasukkan dalam tulisannya itu. Nah tentunya kita butuh narasumber yang memang kompeten. Kompeten di sini ya tentunya ahli ahli dokter sama yang ahli yang bagian virus dan virologi dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian untuk sebagai seorang jurnalistik, nah itu melakukan penelusuran itu boleh ya, Bang Romli. Nanti Bang Romli mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi Bang Romli. Jadi justru dengan yang dilakukan sama Bu Cynthia tadi itu berusaha melakukan penelusuran. Nah, hasil dari penelusuran itu silakan dituliskan di situ. Tak gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian yang bisa pengalaman pribadi yang didapat didapat Bu Cynthia dari mengkonsumsi ini itu bisa dijelaskan di situ. Ya, tapi jangan lupa yaitu ada tambahan dari komentar dari narasumber. Nah, biasanya narasumber kalau yang saya baca dari beberapa artikel tentang jamu, terus tentang jahe dan lain sebagainya, komentarnya itu mereka setuju kalau ini bisa memperkuat imun gitu. Tapi kalau ini sebagai penangkal COVID atau obat COVID ya mereka biasanya nggak setuju tuh. Tapi ini logikanya masuk memang yang disampaikan Bu Cynthia tadi. Dengan imun yang bagus, tentu virus itu nggak dalam tanda kutip nggak mudah masuk. Tapi paling nggak kita kita dalam kondisi prima terus gitu. Sehingga ketika ya kita kan nggak tahu nih yang kita lawan nih kita nggak tahu. Nah itu, waduh ada Kiai Andi Rawan nih maksudnya. Itu Gus Romli. Ya Gus, sebenarnya di kelas 1 itu sekolah menulis jurnalis kami bekali teman-teman itu keterampilan. Ya, pertama tadi soal teknik reportase, terus teknik wawancara. Tujuannya adalah melakukan hal-hal yang seperti tadi Gus sampaikan. Kalau teman-teman memiliki keterampilan jurnalistik, tidak harus juga menjadi seorang jurnalis, tapi memanfaatkan keterampilan mereka itu untuk memproduksi karya-karya jurnalistik gitu kan, yang itu bisa kemudian diposting lewat blog, diposting lewat sosial media lainnya, maksudnya seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Satu lagi tambahan, Gus. Siap. Jadi satu lagi tambahan, jadi ketika materi ini udah cukup gitu, teman-teman dapat materi sharing session dan materi pelatihan, nanti satu-satu teman-teman yang ada kelas media yang ikut kelas kelas minggu jurnalistik ini atau kelas Sabtu jurnalistik itu kemudian di-mentoring Gus Romli. Ya, satu mentor itu satu. Jadi misalnya Bang Romli pegang
satu orang, terus siapa lagi teman-teman jurnalistik yang bersedia menjadi relawan mentor di situ, pegang satu orang. Nah itu insya Allah tuh dalam 2 minggu teman-teman udah jago semua tuh. Udah bisa nulis semua tuh, minimal nulis. Kalau foto sama video tuh sambil jalan tuh pasti bisa. Tapi yang kita itu. Nah jadi habis pelatihan ini, apalagi nanti rencana bikin website itu jadi, nah teman-teman tuh akan lebih seneng kalau tulisannya itu tuh langsung diunggah. Nah, jadi mereka akan merasa lebih formal ketika mereka tuh tampilkan ini di satu media website yang website bersama gitu ya. Mungkin kalau di sosmednya masing-masing ya mungkin mereka masih dalam tanda kutip sesukanya atau seadanya, tapi ketika mereka ada motivasi bahwa tulisan ini akan tampil di website website PWI Kabupaten Tangerang, itu sangat membanggakan sekali gitu. Nah, tentunya sebelum dipublis di situ ada interaksi antara mentor dengan peserta pelatihan gitu. Jadi pegang nih satu-satu masuk. Insya Allah saya juga bersedia Gus Romli kalau nanti ada ada sesi mentoring gitu ya pegang 1-2 orang, saya mau gitu. Jadi memang ya pasti Gus nanti harus turut juga pada saat Jambore. Siap. Siap. Ini ada pertanyaan lain nih dari kata Ibu Armen Almatin. Tahun 2017 atau 2018 saya pernah ikut seminar yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga. Di sana disebutkan oleh pembicara bahwa berita hoax itu dibayar sampai 250 juta. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai milenial dan jurnalis untuk menghadapi fenomena demikian? Karena berita hoax itu berdampak parah. Ya, bahas hoax. Ya. Oke, terima kasih Ibu Armenia gitu. Jadi terima kasih. Waduh, itu kalau Kiai besar nanya berat itu. Berat nih. Kita sebut kitab ini. Jadi gini Bu Armenia, itu apa yang disampaikan narasumber dari PWI itu ada benarnya, karena ya 200 juta itu bukan berarti satu artikel satu, tapi mereka untuk menjalankan proyek sebagai buzzer ini ya nilainya itu memang cukup fantastis. Itu nggak kecil gitu. Dan ya saya punya teman yang memang dulu profesinya itu kemudian dia insaf gitu. Itu duit itu karung-karungan. Tugasnya apa? Ya nyebar hoak aja gitu, atau minimal apa yang dia sampaikan itu jadi jadi pembicaraan publik. Jadi hoak ini memang ada yang sengaja memang diciptakan dan memang udah parah banget gitu teman-teman. Tapi kita harus optimis bahwa ke depan ini pelan-pelan itu era digital itu akan menemui titik titik harmoni di mana orang tuh mau melakukan hoax itu agak sulit. Nah, gimana contohnya maksudnya sulit itu? Jadi ini kan semakin ke sini orang men-tracking siapa pembuat hoax itu semakin gampang. Dan mulai ada orang-orang kayak teman-teman di kelas Minggu Jurnalistik itu kemudian terpanggil untuk memerangi hoax ini. Melakukan literasi digital bersama dan kemudian mereka tuh memerangi ini barang gitu. Nah, salah satu cara yang sudah mulai dilakukan itu mereka bentuk semacam tim cek fakta. Nah, tim cek fakta, fact check kalau bahasa bahasa di Bangok. Nah, itu tim fact fakta ini mencoba mengecek ini sumbernya dari mana, ini ada alasan, dan memang itu harus kita selaku relawan di dunia literasi ini harus minimal kita terpanggil dulu untuk melakukan itu gitu. Yang tadinya kita konsumsi hoak gitu ya, kita harus keluar bosen gitu ya. Kita pengen orang yang coba
memerangi hoak ini gitu. Nah, ada banyak cara dalam memerangi hoak. Nah, kenapa orang seneng hoak itu tadi, Bu? Emang bener tuh ada rupiahnya tuh. Ada rupiahnya, macam-macam kepentingannya, antara lain mungkin kepentingan politik, kepentingan bisnis, bahkan dendam pribadi pun ada gitu. Atau memang ada yang mengkait-kaitannya dengan apa namanya isu SARA dan sebagainya, ada yang ingin kita disintegrasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali tujuannya. Ya kalau apa namanya kalau kita coba jembrengin tuh apa namanya akan sebenarnya petanya tuh kita akan melihat bagaimana justru kekeosan ini tuh memang ada di era digital, bagaimana konflik identitas itu makin menguat gitu ya di era digital sekarang. Orang tuh bukan cuman perangnya itu Jerome Lee, itu bukan cuman perangnya di sosial media saja gitu, konflik identitas itu bahkan akhirnya merembet ke dunia nyata. Nah, mohon maaf nih, di dunia nyata itu kita kan kalau di dunia nyata ya cebong kampret itu kan kelihatannya emang sekedar cebong kampret gitu, tapi di situ ada apa ya konflik SARA gitu ya, antara mungkin kalau lebih kita telisik lebih dalam lagi tuh ada konflik ya etnis dan juga konflik identitas agama gitu ya. Nah, silakan ya ini dibawa ke dalam ranah yang lebih apa namanya di dunia nyata. Misalnya nih, ini mohon maaf nih, walaupun ada nggak masalah gitu, tapi orang mulai mengelompok di dunia nyata itu dengan kelompok yang sama aja. Misalnya ada perumahan yang khusus Islami saja. Nah, boleh-boleh aja sih gitu. Tapi kemudian ada aturan di situ yang ke situ tuh harus pakai ini nggak boleh ini segala macam. Sehingga itu di dunia nyata itu bener-bener terkelompokkan banget, nggak heterogen lagi. Homogen persis kayak di grup WA. Grup WA kan pengen satu yang sama pemikiran semua gitu ya. Kalau beda pemikiran pelang atau satu live group segala macam. Nah ini ke bawah di dunia nyata. Bayangkan teman-teman konflik yang terjadi akibat hoak itu di dunia nyata, kemudian merembet di dunia maya, kemudian merembet di dunia nyata, udah banyak contohnya. Misalnya ada berita-berita yang nggak jelas, viral, kemudian terjadi kerusuhan di berbagai daerah. Nah, ya kan? Dan sangat masif. Misalnya ada kalau dulu di kejadian mahasiswa Papua di Jogja, akhirnya ributnya di Papua. Itu karena informasi. Wallahu alam tuh apa namanya kejadian awalnya itu seperti apa, tapi nyampe di Papua tuh lain, sehingga langsung terjadi kerusuhan dan bakar-bakaran. Nah ini tugas kita bersama gitu, paling enggak meminimalisir di dunia mayanya dulu, sehingga kalau udah clear dunia mayanya ini, insya Allah kita akan bisa redam nih di apa namanya di dunia nyatanya. Nah yang jelas nih butuh teman-teman yang literasi di kelas mingguan jurnalistik PWI ini gitu yang akan tampil menjadi itu. Tapi yang ingin saya sampaikan apa yang dikatakan Ibu Ibu Armen tadi benar Bu, bahkan lebih mahal dari situ juga iya gitu. Dibayar lebih mahal dari situ tuh iya gitu. Ada teman yang memang cerita dia di hire salah satu politikus nasional, ya tugasnya menjadi buzzer, itu isi tasnya itu ya duit semua gitu. Tapi ya apakah pilihan hidup kita mau ke arah sana ya? Kalau pilihan hidupnya ke arah sana ya siap-siap aja sakit segala macam tuh. nggak bisa nggak terelakkan juga. Gitu Abuya. Ya. Terima kasih Gus. Mau Ibu Sisil nih sebelum ke Kiai Andi nih. Sudah mau bertanya. Silakan Bu Sisil. Iya, terima kasih Bang. Langsung saja terkait perihal hoax yang disampaikan oleh Bung Romli. Kalau menurut Abang sendiri, bagaimana dengan yang kemarin sempat ramai ya Omnibus Law itu,
apakah memang benar masyarakat kita itu termakan hoax atau memang dari pemerintah aja yang berusaha memutarbalikkan fakta. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, Gus. Silahkan Gus, langsung dijawab aja. Oke, nanti tolong tambahin ya Gus Romli. Jadi gini Mbak Sisil, ya memang saya nggak baca semua, tapi ada beberapa yang saya highlight. Saya highlight itu karena terkait dengan tugas saya di Republika, saya memantau tentang apa namanya Omnibus Law yang terkait dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Jadi di situ memang ada yang buat UMKM, ada gratis, tapi memang spiritnya itu ya menarik mengurangi kewenangan MUI dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Mbak Sisil ini menarik, Mbak, dan memang ya mohon maaf ya, agak kritis sedikit. Jadi pemerintah dengan menggampangkan bahwa teman-teman ini termakan hoak. Makanya kalau dalam kasus yang tadi rusuh itu saya ngambil di Papua karena itu lebih clear ya. Tapi kalau di Omnibus Law ini memang antara hoak ada Mbak Sisil. Tapi bahwasannya mohon maaf pemerintah itu memutarbalikan fakta atau mensimplifikasi fakta atau mengitu tuh juga ada benarnya. Jadi kenapa kemudian draft Omnibus Law itu sampai ganti berkali-kali, ya ada yang itu karena ternyata setelah diketok itu mengalami perubahan banyak, ya banyak. Mungkin poin-poinnya saya kurang tahu, tapi memang ya itu ditutup-tutupi dari pemerintah sendiri. Tapi hoaknya juga ada gitu. Hoaknya itu jadi misalnya teman-teman ada yang terima postingan yang tentang ini kalau cuti hamil nggak ada, terus uang pesangon sekian gitu. Bahkan ada yang lebih parah dari itu tuh, hoaknya itu pun memang beredar gitu. Tapi spiritnya saya rasa teman-teman buruh itu sama, karena kita juga pun di media membacanya ini ada kepentingan investor besar atau yang menguasai demokrasi sekarang kita tuh kan oligarki itu. Oligarki itu ya ketika dikuasai oleh segelintir orang gitu, kekuasaan dikuasai oleh kelompok tertentu gitu, dan biasanya didominasi oleh pengusaha dan politisi gitu. Jadi kita melihatnya memang ini Omnibus Law itu banyak untuk kepentingan investor asing aja. Jadi kita tuh jadi buruh. Jadi pemerintah memutarbalikkan fakta atau mensimplifikasi itu tuh ada benarnya gitu. Ada benarnya. Contohnya gini, oke lah kalau masa yang banyak itu nggak semuanya baca Omnibus Law, tapi saya percaya ada kalangan intelektual di kelas buruh ini yang ada di aktivis buruh ini, mereka tuh bacaannya tuh udah lebih dalam ketimbang konsultan-konsultan di istana sana gitu. Jadi bohong juga kalau elit-elit buruh ini nggak baca. Mereka baca. Kenapa kemudian pemerintah itu nggak floorkan isi yang benar-benar diketok dalam Omnibus Law itu, yang Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena mereka khawatir kalau benar-benar dibaca, jadi plek ini hasilnya begitu dikaji, itu organ buruh tuh udah siap mengkaji, udah siap kumpas tuntas, makanya dibikin kabur, dan ketika kita lengah capek, ya akhirnya kita lupa dengan apa yang kita perdebatkan. Malah seringkali apa yang disampaikan media massa itu bukan substansi dari tuntutan dari para buruh itu. Tuntutan dari para buruh. Tapi misalnya ini
unjuk rasa nggak pakai masker apa itu benar gitu, tapi substansi yang mau disampaikan para organisasi buruh ini justru itu yang nggak nyampe yang keluar gitu. Nah inilah teman-teman yang ada di literasi sekarang, makanya pasca ini Kiai Romli mau menyampaikan tentang semiotika segala macam. Nah inilah pisau analisis yang akan disampaikan sama Gus Romli nanti. Itu tujuannya kita bisa menganalisis ini benar atau rekaan gitu. Nah nanti selain jam terbang juga tentunya kita harus rajin-rajin ke lapangan, ngecek dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Gitu. Iya, menarik sekali. Ya, terima kasih, Bang. Salah satu kecerdasan bermedia itu adalah kemampuan menganalisis teks. Dan tool yang bisa kita manfaatkan adalah pengetahuan yang sudah diwariskan para pendahulu, mulai dari Saussure ya dan sampai Umberto Eco gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa teks itu bukan sesuatu yang selalu utuh gitu kan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik teks itu, dan yang tampak di permukaan atau di media itu kadang-kadang hanya yang ada di permukaan saja, tidak sampai menyentuh pada fakta. Dan itulah pentingnya kita ngaji yang namanya semiotika dan hermeneutika. Kira-kira begitu, Bu Sisil. Mantap. Saya belajar dari Kiai Muhammad Fakhrudin yang demikian. Aduh, belum lah. Gitu. Kita belajar sama Kiai Andi itu, sama Gus Romli. Iya. Dan ngomong-ngomong soal Kiai Andi ini, pertanyaannya cuma cukup lumayan, ini harus membuka berapa kitab ini. Waduh. Kiai Andi ini pertanyaannya cukup dalam terkait dengan bahasa ini. Ini sampai, ini kalau jadi satu artikel udah tinggal mengembangkan ini. Kiai Andi ini luar biasa nih. Apa hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Saya cuma meng-highlight itu aja. Wow, ini kayaknya Gus Romli nih yang coba ini jawab dulu nih. Kayaknya berat nih pertanyaan Kiai Andi. Coba Gus, ente dulu Gus. Ya, kalau saya melihat bahwa penggunaan bahasa di ruang publik hari ini, terutama di media sosial, lagi-lagi kita terjebak pada pakem pasar ya, termasuk media juga sekarang banyak clickbait. Ya, kita harus sebenarnya harus punya rasa bahwa yang namanya kita sebagai orang Nusantara ini kan punya kebudayaan tersendiri. Dan ketika menggunakan bahasa di media pun, di ruang publik pun, kita harus menyesuaikan dengan tata nilai dan adat istiadat masyarakat kita. Nah, banyak sarkasme yang kita temukan di media sosial terutama ya. Justru yang mengkhawatirkan hal-hal demikian yang kemudian hari ini diburu oleh para pembaca kita. Itu terbukti dengan beberapa konten yang kami produksi gitu kan. Kalau sudah menayangkan yang berdarah-darah atau yang berlendir-lendir gitu kan, justru viewernya, pembacanya itu yang tinggi. Tapi kalau kita menayangkan hal-hal yang sifatnya normatif, informasi-informasi yang sifatnya justru itu penting buat masyarakat, misalkan terkait kebijakan pemerintah, politik, pembacanya justru tak seberapa. Ini fenomena yang terjadi hari ini menurut bacaan kacamata saya. Justru ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana sebenarnya kita memproduksi sebuah karya jurnalistik maupun karya tulis, baik itu dan karya-karya lainnya, foto maupun video. Karya-karya yang sebenarnya bisa mencerminkan jati diri kita sebagai orang Nusantara. Dan terkenal dulu kita memiliki satu pandangan bahwa masyarakat itu masyarakat yang lembah lembut, masyarakat yang toleran, masyarakat yang guyup gitu, suka gotong royong. Nah, hari ini pakem media kita kan masih pada pakem media yang mengarah kepada berkiblatnya itu liberalisme. Ya, sementara
kalau kita lihat juga dari kondisi keyakinan atau keberagaman kita, mayoritas kita itu orang Islam. Ya, mayoritas pemeluk agama di Nusantara atau Republik Indonesia ini kan Islam. Justru ini ada hal yang bertolak belakang gitu, Bos, dan teman-teman kalau menurut saya. Di satu sisi kita memiliki pandangan religius, tapi di sisi lain kita setiap hari oleh media disuguhkan hal-hal yang sifatnya itu sebagai bagian dari produk liberalisme, di mana informasi dibuka secara luas, tapi tidak dipotret dari angle atau sudut pandang bagaimana selera pembaca, gitu kan. Bagaimana kondisi mentalitas pembaca, bagaimana cara pandang pembaca, bagaimana kebudayaan kita. Informasi hari ini kalau disampaikan itu apa adanya saja, gitu kan, tanpa perspektif tertentu. Ini yang membuat kita kemudian merasa kenapa media sosial kita hari ini begitu gaduh. Karena informasi yang disampaikan itu ya memang terlalu vulgar gitu. Tidak dikemas dalam sudut pandang sesuai dengan mentalitas kita sebagai orang Nusantara. Dan ini adalah buah dari pakem media liberal. Nah, justru yang mungkin saya pribadi dan teman-teman, ini yang harus kita coba ubah, bahwa ada satu konsep baru yang namanya jurnalisme propetik. Jurnalisme propetik inilah yang kemudian menyampaikan informasi itu meneladani sikap dan kepribadian para nabi dan juga para wali. Nah, wartawan ini kan sebenarnya posisinya setara dengan dai atau dai yang selalu mendakwahkan hal-hal baik. Nah, makanya kenapa melalui program pelatihan di setiap Sabtu dan Minggu ini kami ingin sekali mendorong teman-teman itu memproduksi konten-konten positif. Karena dalam setiap diri kita itu ada kewajiban menyampaikan hal-hal positif, hal-hal baik. Ketika media sosial kita hari ini gaduh oleh hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik kurang baik, mari kita imbangi dengan hal konten-konten positif. Nah, menyambut dari apa yang menjadi pertanyaan Kiai Andi, saya pikir saya tidak akan membahas substansi itu, tapi justru ini menjadi satu catatan buat kita bersama. Era media sosial kita hari ini itu memang mengarah ke hal-hal yang sifatnya liberal itu. Dan ini menjadi titik poin kita bagaimana merubah paradigma atau cara pandang bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mengimbangi hal-hal demikian. Karena lagi-lagi saya tekankan, konten media sosial kita itu dikonsumsi oleh semua kalangan, oleh semua lapisan usia. Dan saya selalu berpikir bagaimana nasib cara pandang generasi kita ke depan kalau apa yang disuguhkan media sosial itu hari ini masih pakemnya seperti itu. Ya, kekerasan, hedonisme, ya, sarkasme, ya, hal-hal yang sifatnya mungkin kalau saya ketika membaca itu kadang-kadang merinding gitu. Nah, ini jadi tantangan kita bersama. Jadi contoh kasus yang kayak Andi sampaikan ini yang kemudian saat ini menjadi upaya, ya, sesuatu yang sedang kita ikhtiarkan, sesuatu yang coba kita imbangi gitu kan. Penggunaan diksi, penggunaan bahasa, termasuk konten-konten itu sebisa mungkin sesuatu yang memiliki nilai atau kebermanfaatan untuk pembaca. Tidak hanya sekedar mengekspresikan diri di ruang publik, ya, tapi juga kita dorong teman-teman untuk bisa bersumbangsih terhadap masa depan bangsa ini sekecil mungkin, sekemampuan kita melalui konten-konten yang positif. Saya kira itu jawaban dari saya. Tambahan dikit, Jerome Lee, sekedar sharing dengan kayak Andi tadi. Jadi memang di era sekarang nih, Kang Andi, kita memang selain masuk ke era digital, kita juga masuk ke era post-truth. Post-truth itu ya apa ya, pasca kebenaran gitu. Jadi orang seringkali nggak melihat fakta kebenarannya itu tadi gitu. Apalagi seringkali juga mengesampingkan etika, norma-norma yang ada. Karena odading itu udah viral duluan,
Saya rasa juga motif dari Pak Gubernur itu bukan lebih kepada cari mana yang benar yang salah, tapi mau ikut populer juga, mau ikut viral juga gitu. Tapi ya motivasinya mungkin biar rame, menghidupkan UMKM dan lain sebagainya gitu. Tapi pada fakta yang utama yang awal dengan adanya kata-kata kasar gitu, orang udah mulai lupa juga, dan bahkan kemudian menjadi humor gitu. Masyarakat butuh hiburan juga tuh dengan odading kayak gitu. Nah, ini apa namanya, ada orang yang memang ikut mendompleng ke viral popularitasnya itu, dia saling mendompleng. Nah, ini celakanya orang yang viral sekarang itu tuh sampai berani melakukan hal-hal yang melanggar etika. Misalnya ngasih makanan sahur isinya sampah atau batu bata, terus ngasih bantuan COVID isinya kayak gitu kan bener-bener ya mengesampingkan etika banget gitu loh. Jadi untuk demi yang namanya viral itu sendiri. Nah, inilah yang apa ya, yang jadi concern kita bersama dalam hal literasi ini, bagaimana orang kalau mau viral ya dari konten positif gitu, bukan dari hal-hal yang kayak gitu yang melanggar norma-norma etika. Dan celakanya yang Haji Romli bilang, netizen kita atau apa namanya pembaca kita tuh seneng melihat yang apa namanya yang aneh-aneh begitu, yang akhirnya itu ya orang kemudian ketika siapa tuh yang kemarin bawa batu bata ke Waria itu, kemudian ketika dia itu kan dia udah viralnya udah gede, udah apa namanya di akunnya itu kan follower itu jadi banyak. Nah, begitu dia selesai kasusnya atau mungkin keluar dari penjara, terus dia bikin konten lagi, ya orang juga sekarang udah gampang melupakan kejadian kemarin. Yang penting dia akun dia itu udah banyak. Tapi di era sekarang juga orang karena gampang lupa, orang cepat juga tuh ninggalin yang popularitasnya tuh muncul setelah tiba-tiba besok hilang. Makanya malah lebih kasihan orang-orang yang populer sesaat itu dan kemudian hilang. Ya, mereka kehilangan identitasnya gitu, mau kemana gitu. Nah, makanya di awal tadi di materi saya, ya kita mengenal diri kita dulu siapa, kemudian platform apa kendaraan kita yang mau kita pakai mana, itu kita benar-benar sadar dan memilih gitu, mana yang mau kita gunakan, mana yang emang ini sesuai dengan passion kita gitu. Ketika kita kenal siapa kita, terus media yang kita gunakan. Mungkin itu sharingnya. Saya mohon maaf nih Jeromli kalau banyak kekurangan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas saya senang banget diskusi hari ini bisa interaktif banget gitu ya, bahkan semua hampir sumbang saran gitu. Nah, kalau bisa ya di akhir nanti kita bisa ya screenshot bareng lah gitu. Iya. Mantap Kiai, mantap. Oh, makasih Ki Andi, keren. Aneh bangga sama ente Kiai, makin bangga aneh. Salut aneh sama Kiai Romli juga. Aneh lebih bangga lah sama Kiai besar nih, sama Bang Roli juga. Iya. Tapi susah diajak ngopinya susah nih kayak ini. Kita udah di penghujung waktu, bukan karena keren, diskusinya keren. Tidak apa ya, ya narasumbernya yang luar biasa keren ini. Teman-teman mungkin sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini ada beberapa kesimpulan yang coba saya tarik dari diskusi kita selama 2 jam ini. Pertama, era media sosial itu menjadi sebuah peluang. Era digital ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan buat kita. Peluangnya adalah hari ini siapapun tidak perlu lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam dalam tanda kutip. Semua orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Nah, mereka yang kreatif akhirnya memilih menjadi kreator dengan memproduksi berbagai konten yang
bisa dipublikasikan di berbagai platform media sosial. Kedua, media sosial memberikan kesempatan kepada kita untuk berburu pundi-pundi dolar. Pundi-pundi dolar ini tentu tidak serta-merta bisa kita dapatkan, tapi harus melalui satu proses. Proses ini yang kemudian membutuhkan ketahanan mentalitas. Ketahanan mentalitas kita bisa bangun melalui proses terus belajar, terus menggali pengetahuan dan mengasah keterampilan. Karena tanpa dua hal itu, tanpa nilai, pengetahuan, dan keterampilan, konten yang kita produksi belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yaitu selain memberikan dampak positif, kebermanfaat untuk pembaca, juga bisa menjadi satu alternatif kita untuk meraih penghasilan. Nah, yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu Gus Muhammad Fakhrudin, yang sudah berbagi dengan kita. Tentunya pengetahuan yang hari ini beliau sampaikan itu ada pengetahuan yang applicable, bukan sekedar teori. Data-data yang disampaikan adalah faktual. Hari ini ketika kita mau masuk ke menjadi seorang kreator, segala sesuatu harus kita pelajari pertama berdasarkan data dulu. Dari data itu kita akan tahu pangsa pasar kita. Sehingga konten yang kita produksi itu tepat sasaran. Karena dalam ilmu marketing, kita harus dulu pelajari yang namanya pasar sebelum memproduksi atau memasarkan sebuah produk. Dan apa yang disampaikan hari ini oleh Gus Fakhrudin, itu adalah sebuah data yang bisa Bapak dan Ibu sekalian manfaatkan dalam memproduksi konten atau karya jurnalistik atau karya tulis lainnya. Demikian, sampai jumpa pekan depan dengan materi yang mungkin lebih kontekstual lagi sesuai dengan kebutuhan kita yang ingin menjadi konten kreator di media sosial. Sebelum ditutup, kami persilahkan kepada Gus Fakhrudin untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih. Jadi memang spiritnya PWI Kabupaten Tangerang ini saya melihat sangat baik sekali gitu ya. Terutama digawangi oleh para senior milenial yang kini memang aktivitasnya tuh di era di dunia digital gitu, di media online maupun di ada beberapa yang masih di media cetak, tapi kebanyakan sekarang udah beralih. Kayak saya punya teman yang dulu sama-sama saya masih di Radar Tangerang itu, sekarang beberapa teman sudah merintis media online dan spirit media online itu bagus. Gitu. Jadi ada narasi besar yang mau mereka bangun, terus mereka berkumpul di PWI Kabupaten Tangerang ini, sama-sama memberikan literasi digital minimal kepada masyarakat Kota Tangerang gitu ya, Kota dan Kabupaten Tangerang dengan literasi digital itu yang memang menyentuh ke hal-hal yang konkret gitu. Jadi bukan lagi sebatas wacana, tapi tadi ya ada komentar dari Kiai Darus dan Kiai Andi bahwa harus mengerucut lagi. Mengerucut lagi itu menjadi ya benar-benar keterampilan yang kita miliki itu bisa digunakan dalam konteks keseharian gitu dan mempermudah dalam tugas kita sehari-hari sehingga minimal kita nggak bingung di era digital ini dan punya pegangan. Nah, saya yakin teman-teman di PWI Kabupaten Tangerang ini ya selama ini dengan jam terbang mereka yang lebih dari 5 sampai 10 tahun bergelut di era digital ini, ada sesuatu yang mau disampaikan di kelas minggu online ini untuk ditransformasi sehingga kita yang sudah mulai duluan di dunia media itu ya nggak mengalami hal yang sama gitu ya, nggak mengalami hal yang sama. Jadi transformasi digital itu bakal berjalan mulus dan melahirkan orang-orang yang tujuannya kita kan pengen jadi konten creator yang punya karakter ya, bukan teman-teman yang bikin konten ya mohon maaf kasih batu bata atau sekedar ngejar viewer tadi
tapi buka-bukaan dan lain sebagainya. Dan tadi tuh data-data yang saya sampaikan, pengguna online segala macam, itulah seluas dari, kalau Bang Romli bilang kalau ini sawah kita, itu seluas itu sawah kita gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan konten kreator yang menarik, kita tebar benih di sawah kita itu, nah pembacanya atau peluang itu segitu besarnya itu. Orang-orang yang akan menggunakannya. Nah, cuman kita punya karakter, punya idealisme, bukan karena semata-mata ngejar konten terus kita buka-bukaan dan lain sebagainya. Itu yang mau kita hindari, bahkan kita coba ya bukan maksudnya memerangi ya, tapi kita memberikan edukasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saya mau terima kasih banyak sama Gus Romli, Kiai Andi, Bang Darus, teman-teman yang ikut berpartisipasi, Mbak Cynthia, Mbak Soleh, Beramin tadi, Ibu Sisil dan lain sebagainya. Senang banget bisa diskusi karena ya saya sih ngerasa at home ya, pulang ke Tangerang. Saya dulu tinggal ya di Bango, di kota Tangerang, Perumnas Bango. Ya sekarang kalau kediaman di Kebun Jeruk gitu. Makanya walaupun kita tatap muka secara virtual, tapi saya ngerasa ada kedekatan emosional dengan teman-teman literasi di kota maupun Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih Gus Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, mari kita buka kameranya untuk berpose bersama. Semuanya dibuka kameranya. Mohon izin. Malu, Ya. belum pakai baju. Silahkan dibuka semua. Dan saya minta izin kepada Gus Fahrudin untuk men-screenshot. Ya. Aneh ini Bang, apa namanya, pakai HP nih, yang pakai laptop siapa ya? Oh, ada nggak? Biar saya screenshot, saya bisa. Silahkan Ibu Sisil. Wah, ternyata ada Bang Yan Kurnia ini dari tadi. Bang, Assalamualaikum Bang. Ada senior kita nih. Dari tadi. Assalamualaikum Bang Yan Kurnia. Bang Yan, makasih apa kabar? Bang. Aduh. Oke, kita ini luar biasa Bang. Ya. Saya hitung ya 1 sampai 3. 1 2 3. Lagi Mas Sisil. Pakai gaya dong semua. Ayo, pakai gaya. Sudah, Mbak? Udah pegal nih tangan saya nih. Sudah. Makasih Mbak Sisil. Oke, mari kita akhiri tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku moderator, saya mau menyampaikan permohonan maaf jika pada sesi kali ini ada hal-hal yang kurang, ada kesalahan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita terus bisa menjalin silaturahmi walaupun melalui virtual, karena silaturahmi ini konon akan melahirkan banyak keberkahan, tidak hanya sisi rezeki. Rezeki itu tidak selalu kita nilai dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk uang. Rezeki itu kita bisa maknai adalah pengetahuan dan keterampilan baru yang justru itu menjadi alat kita untuk meraih pundi-pundi dolar atau rupiah yang lebih besar. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Romi, ya, Bang Andi, Bang Darus, Bang Yan senior. Terima kasih ya, Bang Yan. Salam Bang Yan, salam kenal Bang Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.